warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Tukul. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang bersama Bapak Bupati, sekarang berada di rumah dinas Bupati Berau, Kalimantan Timur. Nah, Pak Bupati, ini Mr. Tukul jalan-jalan ini bersama tim akan menelusuri nih tempat-tempat bersejarah yang ada di sini, wisatanya, legendanya maupun misterinya nih Pak. Kalau mungkin ada bocoran-bocoran kemana saya harus mengambil lokasi yang bagus nih Pak. Kalau tempatnya di sini, dia nih ada 2 kesultanan, ada Kesultanan Gunung Tabung, ada Kesultanan Sambaliung. Silakan Mas Tukul menikmati apa yang adanya ini. Terima kasih Pak. Saya tadi udah nunggu-nunggu tawarannya. Saya mohon maaf ini. Kenapa sih? Ngapain? Pak bener loh. Oh, ada email Mas. Ada dari Kesultanan Keraton Sambaliung. Katanya ngundang Mas Tukul untuk makan malam di sana. Yakin. Iya Pak, nah ini. Oh ya. Memang ini setahu saya di sana tidak ada penghuninya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, saya akan menemui undangan yang diundang oleh Kesultanan Sambaliung di Berau. Seperti apa keramaian dan keterbukaan penyambutan kehadiran saya bersama Lisa. Gitu terus Mr. Tukul jalan-jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tukul. Ini maaf Pak Erson, Pak Erson. Ini tarian apa ini Pak Erson? Ini tarian khas daerah Kabupaten Berau yang menyimbolkan tentang penyambutan tamu-tamu. Ya, kalau saya sih ngelihatnya mereka memainkan ini, penari-penari ini memainkan itu nggak sendirian Mas. Oke Mas Tukul, Mbak Risa, kita persilakan jalan, sudah ditunggu oleh para keluarga kerabat keraton. Makan kita. Makan dulu nih ya. Mas Tukul, itu yang kedua nih ngomong-ngomong, Mas Tukul tahu nggak kita harus masuk pintu mana? Oh iya ya. Kita tanya Pak Ers. Ya. Loh, bisa. Kayaknya tadi ada banyak yang nari-nari, ada yang nyambut kita dan mengajak kita makan-makan kok. Pemirsa tiba-tiba hilang, nggak ada. Apa yang terjadi nih? Gimana nih? Nggak tahu Mas, masuk ya nanti? Nah, membingungkan sekali. Masuk Pak enggak? Udah Apa pulang? Udah nggak apa-apa, kita masuk aja. Yang mana? Kirim makanan. Iya, sini aja. Berau, salah satu kabupaten Kalimantan Timur yang kental dengan jejak kerajaan Melayu. Kesultanan ini sendiri didirikan sekitar abad ke-14 yang dipimpin oleh Aji Raden Suryanata. Pada masa pemerintahannya di tahun 1400 sampai dengan 1432, sang raja yang bernama asli Budit Gipatung berhasil membangun pemerintahan dengan bijaksana, adil dan juga makmur. Di abad ke-17, Belanda mulai menjelajahi tanah Borneo dengan tujuan perdagangan. Namun di balik itu, diam-diam mereka menjalankan politik adu domba karena keluarga kerajaan yang menyebabkan kerajaan Berau terpecah belah menjadi Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Uniknya, pada saat proses pemugaran, keraton yang berada tepat di depan Sungai Kelai ini pernah 2 kali mengalami usaha penghancuran.
Sementara Jepang pernah menginvasi Indonesia di tahun 1942 hingga 1945. Berusaha menghancurkan bangunan keraton dengan cara membakar menggunakan bensin. Namun cara ini gagal. Upaya penghancuran keraton yang kedua terjadi pada 23 April 1945. Belanda yang datang dengan seragam pasukan sekutu membombardir keraton Sambaliung dengan bom. Namun secara misterius bom tersebut terpental dengan sendirinya. Menurut legenda, istana ini memang dipenuhi beragam benda pusaka dengan fungsi yang berbeda-beda. Benda pusaka tersebut ada yang memiliki wujud fisik, ada juga yang tak kasat mata. Bahkan di tempat ini masih ada beberapa ruangan yang tidak ada seorang pun berani mengunjungi karena kesakralannya. Misteri apa yang akan tim Misteri Tukul temukan di tempat ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Sultan mau ngajak kita makan-makan ya, Dato ya? Ya. Sebenarnya Sultannya sudah lama meninggal tahun 1960 bulan Maret, tanggal 1 ke 2 Maret. Mas Tukul itu saudaranya dari siapa? Nah, terus tadi yang nyambut kita tari-tarian terus sama yang mengajak kita masuk siapa tadi ya? Wah, dari Sultan. Mungkin kita emang disuruh datang ke sini untuk tahu Mas sejarahnya tempat ini. Oh, lah Pak Faludin ini cucunya, putranya, apa? Saya putranya Sultan Muhammad Emrudin yang sekarang garis fotonya. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Nah, dahulu keraton ini ada hubungan dengan kerajaan Berau ya? Ya, sebenarnya bukan ada hubungan, malah ini adalah asalnya dari kerajaan Berau. Yang pertama raja dari Suryanata Kasuma, yang namanya itu yang sebenarnya adalah Badi Dipatung. Aji Dilayasin punya istri dua. Istri pertama yang melahirkan pangeran tua, yang turun kepada Sultan Sambaliung. Nah, istri yang kedua melahirkan pangeran Dipati, yang turun kepada Sultan Gunung Tabor. Akhirnya, artinya orang tua di kampung, pemuka masyarakat yang ada di kerajaan, orang besar di kerajaan pembantu kesultanan, meminta supaya lebih baik kerajaan dibagi dua tahun 1810 bulan September. Itulah yang sekarang diadakan hari jadi Kabupaten Berau. Nah, ceritanya kabarnya keraton ini pernah dibom sama Belanda ya? Tidak hancur ya? Betul. Tahun 1945 Sekutu melaksanakan pengumuman. Yang pertama dibom adalah Gunung Tabur, hancur. Oh, kerajaan yang sana hancur. Setelah hancur sana ini dibom. Apa yang menyebabkan keraton ini tidak hancur? Nah, ini kalau menurut orang yang dulu, saya sempat ingat orang yang cerita bahwa di keraton ini orang tua saya punya sahabat, yang ada itu. Jadi itulah yang membantu keraton ini. Dan orang sendiri melihat, orang-orang kampung yang saat itu melihat dan bercerita bahwa ada suatu tangan yang menolak sehingga keraton ini tidak. Mbak Risa, ini tadi sebelum Pak Dato, Pak Faludin tadi menceritakan itu kan ada udara angin napas. Seperti mengiyahkan apa yang diceritakan oleh Dato. Dan kalau soal nggak tahu saya apakah beliau atau bukan, tapi memang kalau untuk menghalau bom itu tangannya pasti besar sekali. Dan saya melihat itu di luar, sosok yang begitu tinggi, besar seperti memang menjaga seluruh keraton ini. Nah, Dato, saya sama Mbak Risa diizinkan boleh masuk ke dalam? Silakan, kebetulan ada keponakan saya yang kebetulan mendampingi. Ya, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mukul-mukul ya?
apa Pak? Ini kok banyak banget perempuan ya di sini. Ini tuh banyak banget perempuan. Ada berapa? 8 wanita. 8 wanita pakaiannya mungkin hampir sama kayak yang tadi menyambut kita di depan, cuman lebih apa ya? Lebih kalau yang tadi lebih modern gitu, kalau ini lebih klasik, lebih klasik. Zaman dulu, baju-baju zaman dulu. Seperti itu. Kita tanya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ibu, ada yang bisa dibantu? Ya, kakaknya Dato ya. Ya betul. Dan saya bertugas di sini. Ini Mbak sama Mbak Ida. Mbak Ida ini saya dengar ada suara-suara gamelan tadi. Terus kita masuk kok nggak ada yang membunyikan? Ada waktu-waktu tertentu memang ketika saya bertugas di sini itu ada suara-suara musik seperti memainkan gamelan. Iya, ada suara musik. Nah, kabarnya kalau ada musibah dari kerabat, keraton, ada sosok banyak yang hadir di keraton itu gimana maksudnya? Bukan musibah, misalnya di sini bakal ada semacam keramaian tertentu, atau ada yang meninggal atau difungsikan sebagai tempat pusat keramaian. Biasanya ada tanda-tanda yang suara-suara apa lagi. Misalnya apa biasanya? Pintu gerak-gerak, ada suara apa lagi? Pertanda-pertanda gini. Sebenarnya Mas, kalau saya lihat sih memang apa ya, banyak sekali bahkan dari zaman dulu kayaknya yang memang tinggal di sini mengabdi kepada raja itu tetap tinggal di sini. Jadi walaupun raganya tidak ada, tapi anunya ada tempat penjemedian. Ya. Ada satu. Nah, di manakah tempat penjemedian? Boleh saya jemput? Boleh. Itu terus Mr. Tukul jalan. Enak banget udaranya. Iya, seger banget ya. Seger. Ini Bu, kok sepi banget ya? Penghuninya kemana semua? Karena pemerintah sudah menyediakan rumah untuk anak dan cucunya Sultan Muhammad Aminuddin. Jadi ini disuruh pemerintah untuk dikosongkan sebagai cagar budaya. Konon kabarnya saya dengar katanya ada apa pusaka bedil kuning ya? Iya. Itu apa itu? Bedil kuning itu adalah dikeramatkan oleh Keraton Sambaliung karena menurut cerita itu seserahan dari petani yang dikasih mimpi bahwa harus diserahkan kepada Sultan Muhammad Aminuddin. Kang Soleh, Ya. ini kebetulan kita udah di depan ruangan ini. Kang Soleh, Benar. Kang Soleh bisa menjelaskan apa sih yang ada di dalam sini? Iya. Memang kalau saya lihat sih dari energinya sangat kuat sekali ya. Dari aroma juga terasa wangi dan kita juga bisa mencium ya. Saya juga agak merinding. Terus yang saya lihat dari itu kan seperti meriam ya, Iya. kecil tapi pendek ya. Iya. Di situ seperti ada cahaya, perkumpulan cahaya. Di situ ada sosok yang duduk di sampingnya, baju putih semua, pakai kepala. Tapi tangannya ketika menangkap sesuatu itu bisa berubah jadi besar. Iya. Tangannya berubah jadi besar Besar. gitu. Ketika menahan atau menangkap sesuatu. Oh iya. Misalnya ini seperti titipan dari seseorang yang memang dikhususkan untuk menjaga wilayah kerajaan. Itu boleh kita masuk ke dalam, Bu? Oh silahkan. Monggo, Kang. Nah, Bu, kabarnya ada orang yang datang ke sini itu dalam keadaan celaka, itu kenapa, Bu? Begini, dia ada niat atau nazar ingin ke sini, tapi karena dia punya waktu terbentur harus kembali ke kampungnya, makanya dia harus pulang. Tapi di tengah jalan dia seperti ada yang mengejar, seperti ada yang menghalangi mereka untuk tetap harus datang ke sini. Makanya pas di tengah perjalanan mereka menghadapi kecelakaan, terus dia dengan istilahnya dengan luka-lukanya dia harus kembali ke sini. Iya, kembali ke sini untuk menjalankan nazarnya. Oke, mau ke? Iya, Kang. Mau nggak dibuka mata batin agar supaya bisa komunikasi, paling nggak merasakan, apalagi bisa melihat sosoknya. Saya ya? Iya. Siap ya? Nggak apa-apa. Insya Allah boleh.
matanya, ikutin aja dalam hati dan rasakan. Tangannya bisa angkat ke depan. Terus ini pemirsa, Mbak Oka udah merasakan tangannya bergetar. Ini sangat dahsyat sekali, ya. Energinya sangat kuat. Tenang, agak tenang Mbak Oka, agak tenang aja. Bisa ditanya. Nah. Apa yang dirasakan Mbak? Dirasakan apa? Badan saya kesemutan semua. Iya. Mungkin bisa komunikasi? Belum, Pak. Belum. Cuma auranya aja yang kuat aja. Kenceng banget, Pak. Sosoknya bisa ngeliat nggak sosoknya? Terus tenang, rasakan. Tunjukkan itu ada apa? Ada seperti tangan. Lurus tangan, luruskan. Pemirsa, tiba-tiba ada energi aneh yang merasuki tubuh Oke, sehingga harus segera dinetralisir oleh Solepati di luar ruangan. Mungkin saya tanya, kenapa sih tangannya bisa seperti itu? Mungkin seperti apa yang dirasakan tadi? Kenapa itu? Bisa kaku semua itu. Iya. Mungkin kalau saya sikapi sendiri tentang kegaiban yang terjadi Mbak Oke tadi. Jadi dua energi yang sangat kuat. Perkumpulan energi situ bisa untuk menangkal dari musuh-musuh yang akan menghancurkan negeri ini atau kerajaan ini. Ada suara. Mbak, ada suara. Tiba-tiba saja terdengar keributan dari ruang utama. Sepertinya ada salah satu keluarga kesultanan yang mengalami kerasukan. Kesurupan apa itu ya, Kang? Mungkin bisa dijelaskan tiba-tiba kesurupan gitu. Itu keturunan dari sini juga. Itu dari putri almarhum, cucu dari Putri Maryam. Masih keturunan, iya, cucu. Iya. Dan menurut cerita dari orang tuanya bahwa itu dijaga oleh neneknya. Dijaga oleh nenek. Iya. Sini Bu, ini yang mau kita tuju nih ruangan apa itu? Ini ruangan jika keturunan Sultan Muhammad Aminuddin meninggal akan dibawa ke sini, disemayamkan di sini, disolatkan, dimandikan, terus nanti dibawa ke pemakaman keluarga. Apa kita lihat aja kan? Boleh? Silahkan. Ibu. Ini kok ada ranjang? Ini ranjang untuk apa ya Bu ya? Kalau ini ranjang jika keturunan dari Sultan Muhammad Aminuddin akan dibikinkan di sini. Selanjutnya menurut Kang Soleh mungkin bisa dirawang kembali. Ini yang saya rasakan dari residual energi. Ada perempuan yang tidur, kepalanya ada sini, kakinya di sana dan ngadep ke sana. Barangkali itu kiblat ya Bu ya. Iya. Jadi lidahnya kayak kegigit gitu. Ini di ujungnya. Meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim. Ini oke, boleh saya berjelas ya tentang ada sebenarnya ini lokasinya
sangat misteri. Jadi suasana ini memang mencekam ketika kita bahas sosok wanita yang di sini. Saya juga susah untuk bicara ya, karena menyikapi beliau sedang dalam kesedihan ketika menikahkan anak cucunya. Sisi lain, di situ juga sering ada penyerangan di belakang dari istana ini. Yang saya lihat di situ ada kantor di situ. Terus sering aura-aura negatif bisa muncul ke sini. Tapi alhamdulillahnya dari Ibu, kenapa enggak? Pemirsa, tiba-tiba saja Bu Rati mengalami kerasukan dan menantang Soleh Pati untuk bertarung. Sebenarnya sosok apakah yang merasukinya dan hal apa yang coba disampaikan oleh sosok yang merasukinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ini positif. Sesaat setelah berhasil dinetralisir, tiba-tiba ada sosok lain yang merasuki Ibu Rati. Misteri apa yang membuat Bu Rati mengalami kerasukan bertubi-tubi? Ukhud ya adu Allah, ukhud ya adu Allah, ukhud ya adu Allah, ukhud ya adu Allah. Udah. Minum Ibu, curate. Mam. Istighfar. Tolong keluar dulu lah. Panas. Maaf, Bu Rati. Iya. Iya. Udah datang. Oh, pergi. Ya, kemarin pulang aja ya. 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 Ini kembali saudara juga jangan lagi kamar ya. Iya, buat malam. Pulang ya. Ya ini dicoba, ya dikunci, diambil. Mas Samad dari sini Mas. Keluarin ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya dibuka, mulutnya. Terus konsentrasi. Berarti? Ya udah, pergi. Luar biasa sekali tempat ini. Apa ini energi yang Mbak Lisa rasakan? Sebenarnya tenang sih Mas, dingin. Cuman entah kenapa saya kok sesek banget ya naik di atas ini. Mungkin karena pohon-pohon di belakang itu seperti ada sesuatu yang kuat gitu. Iya, merinding, udah mulai merinding. Kita boleh buka di. Oh boleh. Pemirsa boleh diizinkan buka. Boleh. Tapi saya nggak masuk. Kenapa? Tutup sama ini
Mbak Risa aja, makili aja. Masuk dong. Masuk dong. Mbak Risa aja. Silakan. Saja. Ya udah masuk yang buka aku yang sini. Apa Marisa? Ini seperti alat kuliah. Oh, kayak alat-alat itu ya. Apa Marisa? Jadi di sini tuh memang apa ya, Sultan kalau mau berkomunikasi dengan mereka yang dari alam sana itu di sini. Mungkin caranya dan membunyikan alat-alat ini memanggil mereka. Mas Ahmad, ini kebetulan ini. Mat, nah ini dah. Ini pakarnya nih. Ini maksudnya apa nih Mas Ahmad? Ini komunikasi Pak. Ya. Untuk manggil ya. Alat untuk manggil. Saya coba. Kalau misalkan dibunyiin biasanya. Saya bunyiin. Berarti aku kesini. Saya bunyiin. Wah, aromanya bau. Bau, ada bau. Ini apa? Itu apa maksudnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu kenapa Bapak ada di sini? Saya menjaga tempat ini. ya dan ikut membantu ikhtiar dan doa Dari raja-raja. dari Sultan. Oh, beliau ini Mas yang membantu. Gitu ya. Yang terpanggil hanya Anda atau bisa memanggil yang lainnya? Ini khusus saya. Kalau boleh tahu biasanya Sultan itu memanggil Anda untuk apa dan pada saat-saat apa? Ketika dia butuh petunjuk, maka saya dipanggil untuk membantu ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ya Mas ya. Ya, terima kasih. Terima kasih telah memberikan banyak informasi kepada kami. Ya. Semoga kedatangan kami ke sini tidak mengganggu Anda dan semua yang ada di sini. Kami hanya ingin bersilaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bunyikan lagi. Bisa dibunyikan lagi terus kembali lagi. Ya. Gimana tadi perasaannya Mas Ahmad kok? Kayaknya memang tekanan tadi sebelum dibunyi itu ada kayak udara ditekan, tapi begitu dibunyi itu langsung Mas Ahmad manggil. Mungkin daripada saat apabila ada yang membuka ini, ini energinya udah cukup. Ya, jadi istilahnya kayak seperti gerbang tuh udah seperti siap-siap dibuka gitu. Jadi makanya kalau apabila ini kebuka pasti orangnya beda. Mas Ahmad, terima kasih. Tadi udah dari dalam Mbak Risa, sekarang udah ketemu dengan Mbak Ida lagi nih. Iya, mungkin Ibu penasaran gitu dari tadi dalam terjadi apa? Saya kan ikut masuk ya, masuk itu membuka kotak itu dan penasaran itu untuk seperti alat ya, kan? Terus akhirnya kita memanggil Ahmad ya. Begitu dibunyiin, masuklah itu. Jadi ada teman kita Ahmad sebagai mediatornya dan ada beliau
seseorang yang masuk ke tubuh Ahmad dan bercerita kalau beliau adalah orang Bugis yang selalu membantu Sultan untuk menyelesaikan beberapa hal yang Sultan nggak bisa selesaikan. Menarik sekali. Nah, luar biasa sekali memang ini kekuatannya, energinya positif. Dulu ruangan apa ya Mbak Rati ya? Ini dulu kamar dari istri-istri Sultan. Kamar dari Istri-istri Sultan, iya. semuanya di sini. Oh iya, nanti disimpan, ada dua, ada di sini, ada yang di sebelah. Mereka tidur bersama gitu? Tidak, satu enggak. kamar, satu kamar. Iya. Oh, ini ada sekat-sekat. Karena ini sudah dibuka, sekatnya dulu masih sekat. Oh, dulu ada sekat-sekat. Iya. Ini saya penasaran di sini yang maksudnya bagus tadi. Cuman kalau Mbak Oke kan tadi di sana itu masih ada sambungannya di sini, ada yang sangat kuat. Kalau Mbak Oke tadi kan bisa bergetar sendiri tuh kan dengan kuatnya, energinya sangat dahsyat sekali. Di sini pun masih ada flashback masa lalunya, masih ada terasa. Mau merasakan seperti tadi, tangannya nggak bisa bergerak. Sini nih. Yuk. Bisa komunikasi, bisa bertanya dalam hati kalau nggak bisa bicara. Kok ini ya? Mungkin sosok perempuan mau masuk. Sedih banget ya kan? Sedih ya. Terus bisa ditanyain namanya siapa, barangkali bisa umurnya, kenapa ada di sini. Pemirsa, tiba-tiba ada energi aneh yang mengarahkan Oke ke ruangan sebelah. Bisa dirasakan kayak apa? Kesedihan. Kayak tadi kan. Nah, terus apa dirasakan apa? Nah. Ini Mbak Oke merasakan kesedihan yang mendalam ketika masa lalu. Ini sosok perempuan yang saya lihat mendekati beliau. Bisa diceritakan Mbak Oke? Kasihan. Nah, kenapa dia? Ini siapa yang di sini nih? Ini mau masuk pemirsa? Mau masuk? Pemirsa, ada sosok yang merasuki Oke dan mencoba untuk mengungkapkan sesuatu. Kira-kira hal apa yang akan disampaikan sosok tersebut? Anda siapa? Istri beliau? Istri Sultan? Yang keberapa? Keempat, kelima? Keempat? Anda dari bangsawan atau warga jelata? Ini kesedihan gak bisa menjawab dan cuma tetesan air mata yang menjawabnya sebagai perwakilan dari kesedihan pemirsa. Masa lalu apa yang Anda bikin sedih apa? Anda gak rela dengan pemusik-pemusik yang lain mungkin? Terus apa? Kenapa Anda menangis? Ini siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Ini siapa ini? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Ini siapa ini? Anda siapa? Permaisuri. Kenapa Anda di sini? Ini terakhir aja dulu biar jelas ya. Ya, pemirsa, tiba-tiba dari atas ada suara teriak-teriak, ternyata ini Kang Sulepati dan Oke serta Ahmad itu tadi berantem. Iya, saya sih tadi itu Mas, saya memang melihat perempuan, dua-duanya perempuannya. Cuma entah siapa mereka karena kita kan baru datang juga Mas. Ini sosoknya siapa nih Mas? Jadi tadi yang masuk ke Mbak Oke ini salah satu permaisuri yang mungkin yang keempat Mas Teguh. Dia memang sedih gitu, memang benar-benar seperti tertindas. Gara-garanya. Nah, ketika mungkin ingin ditanya, mungkin kalau saya tadi nanya gara-garanya apa, tiba-tiba muncul. Dari belakang ada yang masuk saya. Iya. Tiba-tiba langsung nyeruduk itu. Nah, itu siapa itu? Itu sepertinya permaisuri yang kelima. Jadi seolah-olah dia tidak mau terungkap itu masalah ini. Saya tidak tahu ada hal apa, tapi seolah-olah seperti marah sih, tidak mau mengungkap apa yang terjadi. Nah, pemirsa pasti penasaran energi apa
visualnya seperti apa, Kang Soleh Pati akan memvisualkan oleh kanvas lukisan. Sosok seperti apa? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kenyataan pahit yang menimpa beliau, ya. Boleh saya tahu namanya ini memang masuk beneran nih Mbak Risa ini.